Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Oke, pada hari ini saya akan membahas mengenai materi mengenai pendapatan nasional. Nah, jadi pendapatan nasional ini merupakan materi lanjutan teman-teman ya, yang sebelumnya kita sudah bahas mengenai konsep dasar dari ilmu ekonomi makro, kemudian permasalahan-permasalahan dari ilmu ekonomi makro, dan selanjutnya adalah mengenai pendapatan nasional. Jadi untuk menilai apakah suatu perekonomian itu sedang dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk, itu lebih mudahnya itu dapat dilihat berdasarkan pendapatan dari setiap orang dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi kita bisa menilai apakah perekonomian suatu negara sedang baik, apakah sedang buruk, itu bisa dilihat dari pendapatannya. Gitu. Oke, dalam pokok bahasan pendapatan nasional pada hari ini ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep dari pendapatan nasional. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional. Yang ketiga itu metode perhitungan pendapatan nasional. Yang keempat GNP versus GDP. Dan yang kelima adalah pertumbuhan pendapatan nasional. Oke, yang pertama definisi dari pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Oke, pendapatan nasional itu merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Itu definisi umum. Kemudian ada beberapa definisi mengenai pendapatan nasional lagi. Dalam Cash and Fair, tahun 1996 mendefinisikan pendapatan nasional sebagai nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor produksi yang berada dalam wilayah perekonomian tersebut. Lalu ada juga yang mendefinisikan bahwa pendapatan nasional itu merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu. Tadi ya, biasanya adalah 1 tahun. Kemudian pendapatan nasional juga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan satu negara dari waktu ke waktu. Itu ya. Jadi definisi dari pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, kemudian merupakan jumlah dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu, yang memang biasanya adalah dalam 1 tahun. Apa sih tujuan dan manfaat kita mempelajari pendapatan nasional? Yang pertama itu adalah untuk mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat negara. Kemudian untuk memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Kemudian bertujuan untuk membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, lalu mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Kemudian manfaatnya itu adalah yang pertama, untuk mengetahui struktur perekonomian negara, kemudian mengetahui pertumbuhan perekonomian negara, ya caranya dengan membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu, kemudian kita juga dapat membandingkan perekonomian antar daerah, lalu dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain, serta dapat membantu kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Nah, itu adalah tujuan-tujuan dan juga manfaat dari pendapatan nasional. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Nah, faktor-faktor pengaruh yang pertama diantaranya adanya demand and supply
atau permintaan dan juga penawaran akan barang dan akan jasa. Lalu yang kedua adalah consumption and saving, ya, atau konsumsi dan juga tabungan. Lalu yang ketiga adalah investasi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi pendapatan nasional suatu negara. Nah, dalam perhitungan pendapatan nasional ada 3 pendekatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah pendekatan produksi atau production approach. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan atau income approach. Dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pendekatan produksi. Oke, pendekatan produksi adalah pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam sektor-sektor ekonomi? Nah, khususnya di negara kita, yaitu negara Indonesia, itu ada 9 sektor ekonomi yang dihitung ya untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan sektor perikanan. Kemudian ada juga sektor pertambangan dan penggalian, lalu industri pengolahan atau manufaktur, lalu listrik, air dan gas, kemudian bangunan, dagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya. Lebih ini adalah 9 sektor ekonomi yang dihitung oleh negara kita dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, dari 9 sektor ekonomi tersebut, itu dapat dikelompokkan lagi, teman-teman. Jadi 3 kelompok, atau menjadi 3 kelompok sektor. Terbagi menjadi sektor primer, sektor sekunder, dan juga sektor tersier. Nah, apa yang masuk ke dalam sektor primer? Kalau sektor primer itu adalah pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Kemudian sektor sekunder adalah industri pengolahan, manufaktur, listrik, air dan gas, serta bangunan. Lalu yang masuk ke dalam sektor tersier adalah perdagangan, hotel, dan restoran, angkutan dan telekomunikasi, misalkan. Lalu keuangan, persewaan gedung dan lain-lain, dan jasa perusahaan. Nah, ini adalah sektor primer, sekunder, dan tersier dalam sektor ekonomi. Nah, bagaimana jika ada perhitungan ganda? Jadi dalam perhitungan GNP yang dihitung, itu adalah seluruh nilai dari barang dan jasa akhir. Jadi perhitungan GNP itu adalah perhitungan dari keseluruhan nilai dari barang dan jasa akhir atau final produknya. Sedangkan barang antara atau intermediate goods-nya itu tidak diikut sertakan dalam perhitungan GNP. Contohnya di sini, GNP akan masukkan roti, tapi tidak memasukkan gandum. Jadi bahan untuk membuat roti tersebut itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan GNP. Jadi yang dimasukkan hanyalah rotinya saja atau final produknya. Kemudian GNP akan memasukkan mobil, tapi tidak memasukkan nilai dari bahjanya. Nah, dalam pendekatan arus penghasilan, masalah perhitungan ganda ini diselesaikan dengan metode nilai tambah atau value added. Apa sih value added? Ya, value added adalah nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa dari perusahaan lain. Itu adalah value added. Nah, ini contohnya, teman-teman. Dalam tahap produksi roti, misalkan ya, ada gandum, ada tepung gandum, ada adonan roti, ada roti.
Kemudian ada pendapatan penjualan pada tabel nomor 1 ini, kemudian pada tabel nomor 2 ada biaya bahan atau barang antaranya. Kemudian berapa sih nilai tambahnya? Berapa value added-nya? Jadi cara menghitung nilai tambah adalah dengan mengurangi hasil dari pendapatan penjualan dengan biaya bahan atau barang antaranya. Nah, sehingga untuk gandum, untuk gandum berarti nilai tambahnya adalah 24. Kemudian untuk tepung gandum 9. 33 dikurang 24. Kemudian adonan roti 33 misalkan. Sehingga value added-nya 60 kurang 33, 27. Kemudian untuk roti 90 dikurang 60, 30. Sehingga jumlah nilai tambahnya adalah 9. Jadi GNP itu adalah jumlah nilai tambah dari berbagai tahap produksi. Nah, itu konsep dari value added atau nilai tambah. Kemudian yang kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Nah, misalkan faktor produksinya ada apa aja? Ada tenaga kerja, misalkan ada modal, ada tanah, ada skill atau keahlian. Nah, pendapatannya dapat berupa apa? Tenaga kerja, pendapatannya dapat berupa upah atau gaji, modal itu dapat berupa bunga, kemudian tanah itu dari sewa, uang sewa ya. Skill itu keahlian atau bisa lihat pendapatannya berupa laba. Jadi PNB-nya itu adalah upah ditambah bunga, ditambah sewa, ditambah laba. Jadi untuk menghitung pendapatan nasionalnya, itu dengan menjumlahkan semua pendapatan dari masing-masing faktor produksinya, yaitu menambahkan upah, bunga, sewa, dan laba. Gitu. Itu untuk pendekatan pendapat. Komponen GNP dari sisi penghasilan atau biaya terdiri dari apa saja? Yang pertama, tadi gaji upah, bunga, sewa, dan laba. Kemudian yang kedua, pajak tak langsung perusahaan yang merupakan biaya produksi. Yang ketiga adalah penyusutan. Gaji, upah, bunga sewa, dan laba dengan metode value added atau nilai tambah itu merupakan penghitungan ganda atas barang yang dibeli perusahaan-perusahaan lain yang bisa di. Nah, kemudian contoh dari pajak tidak langsung perusahaan itu adalah contohnya PPN atau pajak pertambahan nilai. Lalu penyusutan terhadap barang modal yang terpakai pada tahun tertentu. Nah, ini komponen GNP dari sisi penghasilan atau dari sisi biayanya. Nah, ini contoh untuk perhitungan GNP suatu negara dari sisi penghasilan biayanya. Sini ya. Jadi gaji dan kompensasi tenaga kerja kita masukkan, kemudian bunga kita masukkan juga, penghasilan sewa rumah tangga, ya pajak tidak langsung, penyusutan, laba perusahaan informal, dan laba perusahaan sebelum pajak. Jadi GNP-nya didapat sekian, 400, 5.465. Ini contoh perhitungan GNP suatu negara dari sisi penghasilan atau biayanya. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu. Ini adalah 1 tahun. Nah, misalkan di sini pelaku ekonominya ya ada konsumen, produsen, pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, kemudian pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonominya adalah konsumen. Pengeluarannya berupa konsumsi. Kemudian produsen.
pengeluarannya berupa investasi. Kemudian pemerintah berupa pengeluaran pemerintah. Ya, lalu yang sektor luar negeri adalah ekspor dan atau NX gitu ya. Sehingga rumus dari pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran adalah C plus I plus G plus NX. Nah, NX adalah net ekspor, yaitu didapat dari ekspor dikurangi dengan impor. Itu ya, itu untuk pendekatan pengeluaran. Kemudian JNP dari sisi produk tadi. Nah, tadi ya rumus JNP-nya adalah C plus I plus G plus NX. C itu adalah consumption atau konsumsi. Nah, konsumsi ini merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga, termasuk seperti barang yang tahan lama, contohnya kendaraan, dan juga mungkin barang yang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Lalu jasa juga masuk ke dalam barang yang tidak berwujud. Kemudian investasi. Nah, kalau investasi adalah pembelanjaan barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa seperti barang modal, persediaan, dan juga struktur bangunan. Nah, itu investasi. Lalu belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah, nah pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah itu biasanya mencakup upah pegawai pemerintah dan juga pembelanjaan untuk kepentingan umum. Kemudian ada juga transfer payment, seperti misalkan jaminan sosial yang tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah karena tidak dibelanjakan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi. Lalu net ekspor atau ekspor neto. Nah, adalah pembelanjaan barang-barang dalam negeri oleh orang asing dikurangi dengan pembelanjaan barang-barang asing oleh warga negara. Jadi, net ekspor itu adalah ekspor dikurangi dengan impor. Nah, ini contoh perhitungan GNP-nya dari sisi produk. Ya, ada konsumsi rumah tangga yang terdiri dari barang tahan lama dan barang tidak tahan lama, serta jasa, kemudian investasi, bisa berupa perumahan, perusahaan, atau perubahan persediaan, lalu pembelian pemerintah untuk barang dan jasa, kemudian ekspor, net ekspor. Nah, ini merupakan jumlah dari ini. Konsumsi rumah tangga merupakan 3.675. Di sini merupakan jumlah dari apa saja yang termasuk dalam konsumsi rumah tangga tersebut. Kemudian investasi swasta brutonya juga dijumlahkan. Net ekspor, nah kalau net ekspor adalah ekspor dikurangi dengan impor. Sehingga didapat JNP sebesar 5.465. Nah, itu contoh perhitungan JNP dari sisi produk. Nah, kemudian selanjutnya, apa sih perbedaan dari GDP dan juga GNP, GDP dan GNP? Nah, jadi secara sederhananya, teman-teman, apa sih yang membedakan GDP dan GNP? Kalau GDP itu perhitungannya yaitu dengan menghitung semua total pendapatan negara berdasarkan lingkup batas wilayahnya. Sedangkan GNP adalah menghitung total pendapatan negara dalam ruang lingkup warga negara. Atau GDP itu adalah Gross Domestic Product, sedangkan GNP adalah Gross National Product. Contohnya misalkan di sini, mobil yang dihasilkan oleh Ford, perusahaan milik Amerika dari pabrik yang berada di Inggris itu masuknya ke dalam GNP Amerika Serikat, tapi tidak masuk ke dalam GDP Amerika Serikat. Nah, sebaliknya, masuk dalam GDP Inggris, tapi tidak masuk ke dalam GNP Inggris.
Nah, GNP dan GDP ini merupakan ukuran produksi nasional yang paling sering digunakan untuk perhitungan pendapatan nasional. Nah, ini kurang lebih untuk ilustrasinya ya, antara GDP dan GNP. Jadi kalau antar warga negara itu dalam di pendapatan nasional, gross national product, nah, kalau GDP ini adalah perhitungan pendapatan dalam batas wilayah antar negara Indonesia dan warga negara asing dalam batas wilayah Indonesia itu masuknya ke dalam GDP. Oke. Pertumbuhan pendapatan nasional. Dalam mengukur pertumbuhan pendapatan nasional itu kita bisa menggunakan pendapatan nasional real. Kita misalkan ingin mengetahui apakah pendapatan nasional kita itu mengalami peningkatan ataukah mengalami penurunan. Nah, itu bisa kita gunakan perhitungan pendapatan nasional real. Pendapatan nasional real itu dihitung dengan mendeflasikan pendapatan nasional secara nominal. Nah, cara mendeflasikannya yaitu dengan menilai berdasarkan nilai tahun dasar atau base year. Pendapatan nasional nominal itu adalah pendapatan nasional menurut harga yang berlaku. Kalau pendapatan nasional real adalah pendapatan nasional menurut harga konstan. Contohnya di sini. Bagaimana perhitungan GDP nominal, GDP real, dan GDP deflator. Misalkan diketahui tabel harga dan kuantitas dari hotdog dan hamburger pada tahun 2001, 2002, dan 2003. Kita ingin menghitung berapa sih GDP nominal, GDP real, dan deflatornya. Cara yang pertama itu kita hitung terlebih dahulu GDP nominal. Nah, GDP nominal dari masing-masing tahun. Oke, berarti kita hitung pendapatan dari masing-masing tahunnya. Untuk tahun 2001, untuk hotdog dan hamburger, di price dikali quantity ya. 1 dikali 100 ditambah 2 dikali 50. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Kemudian tahun 2002, hasil GDP nominalnya adalah 150 dikalikan dengan 2 ditambah 3 dikali 100 atau 300 tambah 300 sama dengan 600. Kemudian tahun 2003, nah, GDP nominalnya adalah 1.200. Artinya setiap tahunnya pendapatannya mengalami peningkatan. Ya, itu untuk perhitungan GDP. Bagaimana perhitungan GDP realnya? Kalau GDP nominal itu kita tidak menggunakan harga pada tahun dasar. Sedangkan untuk GDP real, kita menggunakan harga pada tahun dasar. Jadi dalam contoh ini tahun dasarnya adalah tahun 2001 sehingga harga yang kita gunakan adalah harga pada tahun 2001. Nah, terlampir di sini untuk tahun 2001 sampai 2003 harganya mengikuti tahun 2001 ya, yaitu $1. Begitupun untuk harga hamburger mengikuti harga pada tahun dasar 2001 yaitu $2. Sehingga didapat hasil GDP real pada tahun 2001 adalah $200, lalu pada tahun 2002 $360, dan tahun 2003 adalah $500. Itu perhitungan GDP realnya, kan tahun dasar 2001. Lalu berapa GDP deflator? GDP deflatornya adalah untuk tahun 2001. Oke, terlebih dahulu dibahas dulu apa itu GDP deflator.
GDP deflator atau deflator GDP adalah rasio antara GDP nominal terhadap GDP real. Nah, GDP deflator ini mencerminkan adanya tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat harga di tahun dasar. Jadi rumusnya adalah dengan membandingkan antara GDP nominal dengan GDP real. Sehingga deflator GDP untuk tahun 2001 adalah 100 ya, untuk 2002 171 dan untuk 2003 adalah 240 gitu ya. Jadi membandingkan rasio antara GDP nominal dan GDP real. Oke. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah antara GDP nominal dan GDP real, GDP nominal ini merefleksikan baik harga barang dan jasa maupun kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Nah, sedangkan GDP real itu hanya merefleksikan kuantitasnya, merefleksikan kuantitas yang diproduksi karena harga yang digunakan itu kan menggunakan harga tahun dasar. Sedangkan deflator GDP itu merefleksikan harga barang dan jasa, bukan kuantitas yang diproduksi. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita menghitung pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu dapat kita hitung dengan membandingkan pendapatan nasional real tahun ke T dengan pendapatan nasional real tahun ke T-1 kali 100. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi merupakan rasio atau rasio antara pendapatan nasional real tahun ke T atau tahun yang ditanyakan dengan pendapatan nasional real tahun ke T-1 dikalikan dengan 100. Itu ya untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, contohnya di sini misalkan, bagaimana menghitung PDB negara dengan data-data sebagai berikut. Contohnya misalkan, terdapat data dari suatu negara, pendapatan upah itu sebanyak 700 miliar. Kemudian pendapatan hasil sewanya 270 miliar, kemudian pendapatan bunganya 100 miliar, pendapatan hasil keuntungan 680 miliar. Lalu pendapatan negara yang kedua, yaitu ada tingkat konsumsi rumah tangga sebanyak 1.210 M, kemudian konsumsi pemerintah 1.450, tingkat investasinya 500 M, ekspor 1.350 dan impor adalah 1.500. Nah, berapakah PDB dari kedua negara tersebut? Nah, oke, PDB negara yang pertama kita jumlahkan saja semuanya, semua pendapatannya. Ya, ada upah, ada uang sewa, ada dari bunga, dan ada profitnya. Nah, setelah ditambahkan, hasilnya adalah 1.750. Lalu pendapatan untuk negara yang kedua, nah kita jumlahkan juga teman-teman antara konsumsinya berapa, government-nya berapa, government expenditure-nya berapa, investasinya berapa, kemudian net ekspornya berapa. Sehingga didapat PDB dari negara kedua adalah 3.010 rupiah. 3.010 M ya. Nah, itu untuk cara untuk menghitung pendapatan nasionalnya. Jadi tinggal kita jumlahkan sesuai dengan apa namanya sesuai dengan faktor-faktor pendekatan-pendekatan tadi ya. Ada pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran tadi ya. Nah, ini ada latihan yang bisa teman-teman kerjakan ya. Ada latihan 1 dan juga ada latihan 2.
pertama itu menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dan pengeluaran. Lalu yang kedua adalah menghitung GDP nominal, GDP real, dan juga GDP deflator. Oke, ini latihan di sini untuk melihat seberapa paham teman-teman dalam materi pendapatan nasional pada hari ini. Itu ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi pendapatan nasional. Eh, oke, terima kasih atas waktunya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.